Shalom saudara terkasih, saya percaya kita semua semangat menjalani tahun yang baru ini. Dalam edisi Voice of Pentecost kali ini saya ingin menjelaskan mengapa Pentakosta ketiga memiliki dimensi yang jauh lebih besar dari peristiwa Azusa Street. Memang ini akan berbicara sedikit sejarah, tapi jangan alergi dulu saudara, karena ini penting sekali. Karena sudah lebih dari 1 abad, maka saksi mata yang menyaksikan langsung betapa dahsyatnya pencurahan Roh Kudus yang terjadi di Azusa Street sudah meninggal. Dan kita hanya dapat mengetahuinya dalam catatan-catatan peristiwa serta bukti sejarah pada waktu itu. Salah satunya yang ditulis dalam buku 100 peristiwa penting dalam sejarah kekristenan. Tercatat bahwa harian Los Angeles Times hari Rabu tanggal 19 April 1906 memberitakan sebuah pertemuan diadakan di sebuah pondok yang hampir rubuh di Azusa Street. Dan para pengikut doktrin-doktrin yang mengerikan ini mempraktekkan upacara-upacara paling fanatik, mengkhotbahkan teori-teori liar, dan memaksakan mereka sendiri dalam keadaan kegembiraan yang tidak waras dengan semangat mereka sendiri. Nah saudara, publisitas negatif semacam ini malah sesungguhnya membantu mengumpulkan massa. William Seymour tiba di Los Angeles di bulan Februari tahun 1906. Dan dia mulai berkhotbah serta membangun pelayanannya di Azusa Street. Penantian akan pencurahan Roh Kudus terjawab. Dan pada bulan April, dalam sebuah ibadah, Roh Kudus tercurah dan orang mulai berkata-kata dengan bahasa yang baru. Sebenarnya, pernah ada beberapa orang berbahasa lidah yang muncul dengan tiba-tiba di negara itu dan di Eropa pada tahun-tahun silam. Tetapi Azusa Street merupakan ledakan terbesar. Gerakan yang diawali oleh William Seymour ini kemudian melanda dunia, melampaui etnis, suku, ras, dan dikenal dengan gerakan atau aliran Pentakosta. Inilah yang kita beri istilah sebagai Pentakosta kedua. Setiap hari Minggu kita memperkatakan bersama-sama. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman now, melebihi yang terjadi di Azusa Street. Pernyataan ini bukanlah sekedar pernyataan iman semata, apalagi klaim sepihak dari gembala sidang atau gembala pembina. Pernyataan ini terkait dengan 2 aspek. Yang pertama, aspek historis. Pada tahun 1909, William Seymour pernah tercatat bernubuat, dalam 100 tahun yang akan datang, akan ada kebangunan rohani lain seperti yang terjadi di Azusa, dan kemuliaan Shekinah akan kembali. Dan kegerakan Allah tersebut akan lebih besar dan lebih luas dari yang terjadi di Azusa. Tidak hanya terjadi di satu tempat atau kepada beberapa orang saja, melainkan akan menjangkau seluruh dunia. Dan kegerakan itu tidak akan berakhir, bahkan sampai kedatangan Tuhan. Amin. Haleluya. Dengan menyampaikan secara gamblang dan terbuka nubuatan yang beliau terima, menjadi bukti bahwa pernyataan Pentakosta ketiga lebih dahsyat dari yang terjadi di Azusa Street bukanlah klaim sepihak dari pihak kita, melainkan sudah menjadi janji, rencana, dan kehendak Tuhan. Dalam nubuatan tersebut dinyatakan 3 hal yang membuat Pentakosta ketiga lebih dahsyat dari kegerakan Azusa Street, yaitu dari sisi kuantitas, tidak hanya terjadi di satu tempat atau kepada beberapa orang saja, melainkan di banyak tempat dan kepada banyak orang. Sisi jangkauan, bukan hanya kepada satu kota atau satu negara saja, tetapi ke berbagai negara di berbagai benua di bumi ini. Yang ketiga, sisi rentang waktu. Fokusnya bukan hanya terjadi 1 tahun atau 3 tahun, melainkan tidak berhenti sampai Tuhan Yesus datang kembali. Aspek yang kedua, yaitu aspek teologis atau biblikal. Alkitab kita menyebutkan istilah hujan awal atau yoreh terkait musim menanam dan hujan akhir, malkos, yang terkait dengan musim menuai, sebagaimana yang kita temukan dalam ayat-ayat berikut ini. Berdasarkan prinsip hujan awal dan hujan akhir, dapat kita pahami bahwa hujan awal pencurahan Roh Kudus mengawali kelahiran gereja. Dan hujan akhir pencurahan Roh Kudus mengawali penuaian jiwa terbesar dan terakhir sebelum kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Hujan akhir pencurahan Roh Kudus jauh lebih dahsyat daripada hujan awal. Karena penuaian jiwa-jiwa yang terjadi jauh lebih besar. Bradley Truman Knoll dalam bukunya berkata, konsep hujan akhir memberikan struktur kepada kisah kegerakan Pentakosta kita bahwa akan datang pencurahan Roh Kudus yang dahsyat sebelum kedatangan Tuhan Yesus kali yang kedua. Kita sekarang berada di era di mana hujan akhir itu sedang dicurahkan. Tujuan dari hujan akhir ini memiliki 2 sisi, yakni
Pemberitaan Injil Kerajaan kepada seluruh dunia, di mana kita menjadi saksi dan mempersiapkan berkas tuaian untuk siap dituai. Haleluya. Jika kita memperhatikan aspek historis dan aspek teologis di atas, kita memiliki dasar untuk mengatakan bahwa gerakan Pentakosta ketiga terjadi dalam dimensi yang jauh lebih besar dari Azusa Street. Ini merupakan sebuah hak istimewa bagi kita semua yang hidup di generasi ini. Jadi, jangan sampai ketinggalan. Jadilah utusan Pentakosta ketiga, the messenger of the third Pentecost, dimanapun saudara berada. Untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, jangan lupa buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, puji Tuhan. Shalom jemaat terkasih, shalom. Belum ada suaranya nih, baru yang sebelah kanan nih. Shalom. Haleluya. Siapa di sini yang percaya Tuhan itu baik? Haleluya. Saya mengundang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Kita mau mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk datang kepada Tuhan. Kita mau teduhkan hati kita sejenak. Kita mau saat teduh sejenak untuk datang kepada Tuhan. Bapak, terima kasih Tuhan buat kesempatan pagi hari ini. Kalau kami boleh ada di tempat ini, bukan karena apa-apa ya Tuhan, semua karena kasih karunia yang Kau berikan buat setiap kami. Kami mengucap syukur Tuhan untuk kasih setiamu di sepanjang kehidupan kami. Sepanjang minggu, sepanjang hari, sepanjang jam Tuhan, sepanjang menit detik Tuhan, Kau selalu bersama dengan kami. Kami yakin dan percaya Tuhan, Roh-Mu ada di tempat ini Tuhan. Roh-Mu hadir di tengah-tengah kami saat hari ini. Saat kami boleh datang memuji dan menyembah nama-Mu Tuhan, Kau ada di tengah-tengah kami. Kami yang sakit boleh Engkau sembuhkan Tuhan saat ini. Kami yang mempunyai beban masalah Tuhan boleh angkat dan memberikan kekuatan kepada setiap kami Tuhan. Sebab Engkau Tuhan yang selalu menolong setiap kami ya Bapa, mengasihi setiap umat-Mu di tempat ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami menyerahkan ibadah kami dari awal pertengahannya sampai pada akhirnya. Biar kuasa-Mu bekerja di ruangan ini. Haleluya, haleluya. Silakan duduk kembali jemaat Tuhan. Mari kita mau naikkan satu pujian sebagai rasa syukur kepada Tuhan Yesus. Naikkan pujian ini dengan segenap hati kita, sama-sama katakan. Hanya dekat kasih-Mu Bapa, jiwaku pun tentram. Engkau menerimaku dengan sepenuhnya, walau dunia melihat rupa, namun Kau memandangku sampai kedalaman hatiku. Tuhan, inilah yang ku tahu, Kau mengasihiku jauh melebihi semua yang terdekat sekalipun. Tuhan, inilah yang ku mau, Kau menjaga hatiku supaya kehidupan memancar senantiasa
Kita mau berikan sorak-sorai buat Allah kita. Haleluya. Mari jemaat Tuhan naikkan pujian ini, katakan hanya dekat kasih-Mu Bapa, jiwaku pun tentram. Katakan Engkau menerima kami Tuhan. Aku dengan sepenuhnya, walau dunia melihat rupa, namun Kau memandangku sampai kedalaman hatiku, dalaman hatiku. Oh Tuhan, Tuhan ini layakku tahu, Kau mengenal hatiku jauh melebihi semua yang terdekat sekalipun. Tuhan ini layakku mau, Kau menjaga hatiku supaya kehidupan memancar senantiasa. Katakan Tuhan ini, angkat tanganmu kepada Tuhan. Haleluya. Kau mengenal hatiku jauh melebihi semua yang terdekat sekalipun. Tuhan ini layakku mau, Kau menjaga hatiku supaya kehidupan memancar senantiasa. Oh haleluya. Tuhan ini Kau mengenal hatiku, oh jauh melebihi semua yang terdekat sekalipun. Tuhan inilah yang ku mau, Kau menjaga hatiku supaya kehidupan memancar senantiasa. Saya minta semuanya untuk bangkit, ready, angkat tanganmu kepada Tuhan, sama-sama katakan Tuhan inilah yang ku tahu, Kau mengenal hatiku ya dalam ramase jauh melebihi semua yang terdekat sekalipun. Tuhan inilah yang ku mau, Kau menjaga hatiku supaya
sama-sama katakan, nyatakan. Tuhan inilah yang ku tahu, Kau mengenal hatiku jauh melebihi semua yang terdekat sekalipun. Tuhan inilah yang ku mau, Kau menjaga hatiku supaya kehidupan memancar senantiasa, supaya kehidupan memancar senantiasa, supaya kehidupan memancar senantiasa. Berikan sorak-sorai buat Allah kita. Haleluya, haleluya. Ya la mara mase, kurai la sikia la mara masando. Hanya dekat Allah saja kami merasakan ketenangan. Hiarala mara masande. Oh kurai la sikiara mara maso. Kurai la. Inilah kami bawa penyembahan kami di hadapan-Mu. Engkau Allah yang baik, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Haleluya. Kurai la sikiara la mara masande. Kurai la sikiara la mara mase. Oh Jesus, biar yang bernafas boleh menyambar Engkau Tuhan, memuji Engkau Bapa. Haleluya. Hiaralamas. Terima kasih Tuhan. Kiralabah ya syarabah karalabah ya syakaralabah. Kiralabah ya syakaralabah karalabah. Kiralabah ya syakaralabah. Terima kasih Bapa. Amin Tuhan. Kami ingin masuk hadirat-Mu Tuhan untuk kami berdoa syafaat Bapa. Bapa, kami berterima kasih Bapa untuk segala penyertaan dan lawatan-Mu Bapa terhadap kami. Kami sehati berdoa untuk gembala pembina kami, Pendeta Insinyur Niko beserta dengan keluarga. Berikan kesehatan dan kekuatan serta pengurapan yang daripada-Mu Bapa. Dan juga kepada para wakil-wakilnya Tuhan, berikan kesehatian Tuhan dan keunitian untuk melayani Engkau. Kami berdoa untuk Ketua Rayon dan cabang khusus Bapa, kiranya diberkati dengan kesehatan, kekuatan, serta selalu dalam tuntunan-Mu. Secara khusus kami menyerahkan Gembala CK4 Bapak Pendeta Weler Kauntu beserta dengan keluarga dan wakil-wakilnya Bapa. Setelah semua gembala dan jemaat di CK4, kami serahkan ke dalam tangan-Mu, kiranya Engkau senantiasa mengurapi dan memakai dengan lebih luar biasa lagi. Kami juga berdoa secara khusus untuk gembala kami di tempat ini Tuhan, Bapak Pendeta Immanuel beserta dengan Ibu Helen, anaknya Andi dan Debbie dan cucunya Abigail Bapa. Tuhan lindungi dan pakai menjadi teladan bagi kami, menjadi berkat bagi kami Tuhan dan bagi banyak orang. Kami juga berdoa Tuhan untuk wakil gembala kami, Pak Wisnu beserta Ibu Susi istrinya dan juga anaknya Adit Tuhan. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan, lindungi Tuhan dan Kau berkati lagi Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk bangsa dan negara kami Tuhan. Kami percaya Tuhan, damailah Indonesiaku, damailah Indonesiaku. Virus corona diamlah, ekonomi Indonesia bangkitlah.
Tuhan, kami menyerahkan Tuhan untuk presiden dan wakil presiden kami. Tuhan, kiranya Engkau berikan hikmat dan kesatian, pengetahuan yang daripadamu untuk memimpin bangsa ini Tuhan. Serta para menteri, DPR, MPR, TNI, Polri Tuhan, kejaksaan, kehakiman Tuhan Bapa, berikan kesatian mereka untuk bekerja, untuk melayani Engkau lebih lagi Tuhan. Kami berdoa Tuhan untuk terjadinya Pentakosta ketiga Tuhan. Kami percaya Tuhan Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terakhir dan yang terbesar Tuhan. Kami berdoa untuk setiap lembaga Tuhan, GBI, COG, ORU, WIA dan juga EPT Bapa. Pakai Tuhan lembaga-lembaga ini Tuhan menjadi saluran berkat-Mu Tuhan, untuk memenangkan jiwa-jiwa Tuhan. Kami percaya Pentakosta ketiga dimulai dari Indonesia sampai ke bangsa-bangsa Tuhan, dari timur ke barat, dan akan kembali ke Yerusalem Tuhan. Kami berdoa juga untuk generasi Yeremia. Setiap generasi Yeremia akan bangkit dengan segenap hati Tuhan, cinta mati-matian akan Tuhan Yesus, yang hidup dalam kekudusan serta berjalan dalam kebenaran firman Tuhan. Tuhan, kami menyerahkan di dalam nama Tuhan Yesus akan terjadi kegerakan, akan terjadi breakthrough Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Tuhan. Kami juga menyerahkan setiap jemaat GB Home Tuhan yang datang Tuhan di tempat ini, maupun secara online maupun onsite Tuhan. Kiranya Tuhan sembuhkan yang sakit Tuhan, kuatkan yang lemah, hibur yang susah, dan setiap masalah Engkau berikan jalan keluar Tuhan. Biarlah setiap jemaat Tuhan boleh hidup kudus di hadapan-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan, hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Saudara, saya undang semuanya bangkit berdiri, kita mau memuji Allah kita. Siap untuk memuji nama Tuhan, amin. Saya mau tangan, lambaikan tanganmu yang siap memuji nama Tuhan. Datanglah ke bait-Nya dengan hati yang bersyukur. Datanglah ke bait-Nya dengan hati bersyukur, ke dalam pelataran-Nya dengan apa? Dengan hati bersuka, rasakan dan lihatlah betapa baiknya Tuhan bagi yang berlindung padanya. Akan apa? Akan bersorak-sorai, akan bersorak-sorai. Hei, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasannya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab baik, bahwasannya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasannya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasannya untuk selamanya kasih setianya. Bahwasannya untuk selama, bahwasannya untuk selamanya kasih setianya. Haleluya. Bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setia Tuhan kepada kita tidak akan pernah berubah. Amin. Bapak Ibu, sebelum itu kita mau kasih shalom dulu ya. Samping kanan, depan, belakangnya kita katakan Allah kita dahsyat, sebab hati kita percaya Dia gunung batu kita. Haleluya. Tuhanlah kekuatan dan mazmur kita. Mari kita mau bersorak bagi Allah kita. Dahsyat, luar biasa. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya. Katakan Dia menara, menara
Tuhan. Haleluya. Kau dahsyat Tuhan. Sama-sama kan jemaat Tuhan. Tuh. Dia gunung batu. Hanya padamu hatiku percaya. Dialah menara yang dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, sebab kasih setiamu tak pergi dariku. Ku mau selalu, tepuk tangan di atas kepalamu Bapak Ibu. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dari. Kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Haleluya. Dahsyat Engkau Tuhan. Sorakan haleluya. Allah dahsyat. Silakan duduk kembali jemaat Tuhan. Allah kita hadir di sini ya. Haleluya. Tiba saatnya kita mau masuk lebih dalam lagi. Kita masuk dalam firman Tuhan. Biarlah kita mulai mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk datang kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kau Allah yang dahsyat Tuhan. Haleluya. Apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah ku ragukan kasih-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam, tak pernah ku ragukan janji-Mu Tuhan. Haleluya. Naikkan pujian ini, katakan. Apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah ku ragukan kasih-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam, tak pernah ku ragukan janji-Mu Tuhan. Kau berfirman dan sembuhkanku, Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu. Katakan Yesus, ku percaya padamu. Mari jemaat Tuhan saja nyatakan imanmu melalui pujian ini. Katakan apapun yang terjadi Tuhan. Yes, haleluya. Tak pernah
kasih-Mu lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam, tak pernah ku ragukan janji-Mu Tuhan. Saya mana semua untuk bangkit berdiri. Kau berfirman, angkat tanganmu, nyatakan imanmu. Yes, haleluya. Oh, oh. Tiada yang mustahil bagimu, Yesus, ku percaya pada Kau berfirman. Oh, Kau berfirman dan sembuhkanku. Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu, Yesus, ku percaya pada Kau berfirman. Kau dan sembuhkanku. Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu, Yesus, ku percaya padamu. Berfirman dan sembuhkanku. Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu, Yesus, ku percaya padamu. Yesus, ku percaya padamu. Oh, Yesus, ku percaya padamu. Haleluya. Haleluya, yes. Kau berfirman dan sembuhkanku. Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu, Yesus, ku percaya padamu. Kau berfirman, Kau berfirman dan sembuhkanku. Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu, Yesus, ku percaya padamu. terima kasih Bapak Surgawi untuk siang hari ini.
Kami percaya siang hari ini Engkau akan berfirman kepada kami. Dan Engkau akan menyembuhkan setiap kami. Apapun yang menjadi masalah kehidupan kami. Mungkin kami dalam keadaan tertekan. Mungkin kami dalam keadaan sakit secara fisik. Oh, mungkin kami sakit secara keuangan. Tapi hari ini firman-Mu berkata, oh Kau berfirman dan menyembuhkan kami. Berfirmanlah Tuhan, berfirmanlah. Sehingga Engkau menyembuhkan kami Bapa. Oh sehingga kami boleh menjadi sembuh. Oh kami boleh menjadi sembuh. Kami percaya Bapa. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Terima kasih. Kami serahkan siang hari ini ke dalam tangan-Mu. Berfirmanlah pada setiap kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Setiap firman yang Kau sampaikan kami tangkap dan kami masukkan dalam hati kami dan kami akan lakukan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus saja kami sudah berdoa. Haleluya. Sama-sama yang percaya katakan amin. Kayaknya belum disuruh duduk nih. Katakan haleluya. Puji Tuhan, silakan duduk. Puji Tuhan, terima kasih untuk kesempatan di mana saya boleh dipercaya untuk memberitakan firman Tuhan ya pada hari ini ya. Hari ini saya percaya Bapak Ibu semuanya, saudari-saudari semuanya dalam keadaan sehat, dalam keadaan diberkati Tuhan, dalam keadaan penuh sukacita ya. Puji Tuhan ya. Nah, hari ini kita mau belajar tentang mengampuni ya, mengampuni 70 kali 7 ya, 70 kali 7. Ya, silakan 70 kali 7. Belum ya. Kita akan lihat PowerPoint-nya. Nah, tadi kita sudah menyanyikan lagu Kau berfirman dan sembuhkanku ya. Kau berfirman dan sembuhkanku. Saya percaya setiap kali firman Tuhan disampaikan itu menyembuhkan kehidupan kita. Nggak tahu Tuhan mau bicara apa, itu Tuhan akan berbicara, berfirman dan menyembuhkan hidup kita. Nah, hari ini kita akan belajar mengampuni 70 kali 7 kali ya. Jadi sebelumnya saya akan ceritakan dulu latar belakangnya ya. Hari-hari ini kita melihat banyak pertengkaran ya, banyak yang mengakibatkan seringkali sampai tega anak memutilasi ayahnya atau ibu membunuh anaknya ya, atau karyawan membunuh majikannya atau saling bunuh teman ya, sampai yang terjadi hari-hari ini ya kan, si David, Mario dan Age ya mengalami kasus yang luar biasa. Padahal mereka usianya belum banyak, tetapi kasus yang seperti itu terjadi. Juga banyak di negara-negara di luar sana, mereka banyak juga yang memakai kostum yang aneh-aneh ya, kostum yang mengerikan ya, kostum yang berbau-bau satanik begitu ya. Ketika diselidiki akar masalahnya, ternyata mereka juga mengalami kepahitan-kepahitan yang tidak terselesaikan. Nah, hari ini Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita akan belajar firman Tuhan ya. Hari ini kita akan Tuhan berikan firman Tuhan tentang mengampuni 70 kali 7 kali. Nah, kita akan belajar dari sebuah kisah tentang Herodias ya. Herodias itu siapa ya? Nah, Herodes, semua kenal Herodes pasti ya. Herodes itu ya mengatakan supaya memanggil Yohanes supaya dimasukkan ke dalam penjara. Mengapa? Karena Yohanes itu pernah mengata-ngatai Herodes ya. Pernah mengata-ngatai Herodes ya, sehubungan dengan di mana Herodes itu mengambil istri Filipus. Filipus bukan Filipus murid Tuhan, tapi Filipus saudara Herodes yang raja juga namanya Herodes Filipus ya. Istrinya yang namanya Herodias, si Herodes ini mengambil Herodias itu menjadi istrinya. Nah, si Yohanes ini mengata-ngatai, memperingatkan ya, tidak halal engkau mengambil Herodias menjadi istrimu. Nah,
ada sakit hati, kemarahan, sehingga Herodes itu mengambil Yohanes dan memasukkan ke dalam penjara. Herodes mau membunuh Yohanes, tetapi takut dengan rakyat pada waktu itu ya, karena Yohanes dianggap nabi ya, nabi. Oleh karena itu Herodias juga sakit hati, mendidih ya di dalam hatinya ya. Terus dia cari akal gimana ya. Satu hari ketika Raja Herodes ulang tahun ya, kemudian dia meminta anaknya yang bernama Salome untuk menari ya. Menarilah Salome. Kemudian raja berikhtiar, apapun yang kau minta akan kuberikan kepadamu ya. Nah, apa yang terjadi Bapak Ibu yang di rumah-rumah ya, juga Bapak Ibu yang di tempat ini, apa yang terjadi? Yang terjadi si Herodias ngomong kepada anaknya, ngomong kepada Salome, kamu minta kepala Yohanes. Betapa mengerikannya, gak kalah mengerikan ya, mengerikan sekali. Kalau memenggal, memutilasi biasanya orang disembunyikan, dibuang ke sawah ya. Tetapi ini memenggal kepala Yohanes dan menaruhnya ke dalam tilam dan mempersembahkan, dipertontonkan kepada umum. Ini sungguh perbuatan yang mengerikan. Mengapa hal itu terjadi? Ya, mengapa hal itu terjadi? Bagaimana sikap ya Herodias saat mendengar perkataan dari Yohanes? Sikapnya itu marah banget, tapi apa yang terjadi? Yuk kita lihat firman Tuhan ini ya. Nah ini ya, sama-sama ya, sama-sama kita baca ya. Markus 7 ayat 21 sampai 23. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sama-sama kita baca ya firman Tuhannya ya. Yuk sama-sama 3, 4. Sebab dari dalam hati orang timbul segala pikiran jahat, percabulan, pencurian, pembunuhan, perzinahan, keserakahan, kejahatan, kelicikan, hawa nafsu, iri hati, hujat, kesombongan, kebebalan. Semua hal-hal jahat itu timbul dari dalam hati dan menajiskan orang. Nah ya, jadi sebenarnya apa yang terjadi? Karena dari dalam hatinya sehingga timbul ingin membunuh, ingin membalas dendam. Nah itu yang terjadi ya Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan ya. Nah saya akan uraikan di sini ya. Bapak Ibu kalau ingat ya, hal ini pernah dikhotbahkan oleh Ibu Gembala di tempat ini ya, Ibu Helen ya, kalau enggak tahun 2020 atau ya, saya pernah ingat ya, saya pernah lihat ini sambungan ya, ini sambungannya ya. Nah ibu-ibu bapak yang dikasihi Tuhan, hati yang pahit di dalam perjalanan kehidupan. Di dalam perjalanan kehidupan tuh kita berjumpa dengan banyak orang ya. Dengan orang yang macam-macam, orang yang tidak sempurna. Tidak ada seorang pun sempurna. Firman Tuhan katakan semua manusia berdosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Akibatnya apa? Seringkali kita berjumpa dengan orang, ada yang memberikan pengaruh positif ya. Oh puji Tuhan, wah WL tadi suaranya bagus banget loh. Oh keren ya, wah semangat ya. Pengaruh yang positif, tetapi tidak jarang juga banyak orang yang memberikan pengaruh yang negatif ya, misalnya melecehkan, menghina ya, mengkhianati ya, sehingga membuat hati kita, emosi kita luka ya, kita terluka. Nah ketika di sini hatinya terluka, maka firman Tuhan yang tadi dari dalam hati timbul segala pikiran jahat, pikiran jahat. Kalau pikirannya jahat, apa yang terjadi? Mulutnya jahat. Ketika dulu sebelum saya mengerti firman Tuhan ini, saya nggak ngerti ya. Saya nggak sadar. Ternyata mulut saya jahatnya bukan main ya. Mulut saya kalau ngatain orang itu nusuknya sampai dalam. Saya nggak puas kalau cuman nyentil gini, nggak puas. Sampai dalam kalau nusuk ya. Nah ini kenapa? Karena hati saya jahat ya. Hati saya belum beres. Ada sesuatu yang belum dibereskan dalam hati saya.
Nah Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, juga yang di rumah-rumah, hari ini kita mau belajar supaya kita beres di hadapan Tuhan, supaya hati kita nggak pahit. Ketika kepahitan, ketika kita dilecehkan, hati kita itu luka. Kalau kita nggak bereskan, maka yang ada adalah menjadi akar yang pahit. Akar yang pahit, sama-sama katakan akar pahit. Akar pahit. Dan ini akan merusak. Bila akar pahit itu ada di dalam hidup kita, ya itu akan merusak identitas kita ya. Akan merusak hubungan kita dengan sesama. Gimana nggak rusak ya? Kalau ngomong ya, misalnya ngomong dengan pemusikan, bisa ngomong, boleh nggak nanti saya mau nyanyi lagu ini, bisa tolong nggak ya? Itu kan enak. Tapi ngomongnya gimana? Emang lu bisa nyanyiin lagu nih? Gue nanti mau nyanyi ya. Nah, beda kan ya? Beda. Nah itu kenapa hal itu terjadi? Karena ada akar pahit yang belum terselesaikan. Itu loh lagunya yang gampang itu loh. Itu yang kemarin. Waduh ya. Nah itu karena ada akar pahit yang belum terselesaikan. Hari ini kita mau belajar supaya kita punya hubungan yang baik dengan Tuhan, punya hubungan yang baik dengan sesama. Saya percaya ketika kita punya hubungan yang baik dengan Tuhan, punya hubungan yang baik dengan sesama, saya percaya tempat ini akan ibadahnya 3 kali. Yang amin keras cuma Ibu Gembala. Yang lain sama-sama katakan amin. Ya, nah ini yang terjadi ya. Terus yang paling parah lagi ketika kita tidak bereskan, apa yang terjadi? Gangguan jiwa. Ya, nah gangguan jiwa itu terjadi. Kita akan belajar lagi ya. Nah, satu hari Petrus berkata, Petrus datang pada Tuhan. Tuhan, sampai berapa kali aku tuh harus mengampuni? Ibu-ibu, bapak-ibu yang di rumah-rumah, Petrus mengatakan berapa kali aku harus mengampuni? Petrus hitung-hitungan. Bapak ibu yang di tempat ini, Petrus mulai hitung-hitungan. Ketika dia mungkin ada sesuatu yang gak enak dengan temannya. Tuhan, sampai berapa kali nih aku harus ampuni? Aku tadi sudah jengkel sama dia, tapi aku coba ampuni. Oh ini ya sekali ya. Terus orangnya nyakitin lagi. Nah 2 kali ya, 2 kali. Ini loh Tuhan, sudah 2 kali. Seringkali kita hitung-hitungan. Tuh lihat, udah 2 kali ya. Awas ya kamu yang ketiga ya, awas ya. Kita hitung-hitungan. Sehingga Petrus mengatakan, berapa kali Tuhan? 7 kalikah? Tapi Tuhan mengatakan, apa jawaban Tuhan? Tuhan mengatakan, Yesus berkata kepadanya, bukan 7 kali, tetapi 77 kali 7 kali. Wow, sama-sama katakan wow. Saya tadinya nggak mengerti hal ini 70 kali 7. Apakah dalam sehari saya harus mengampuni 490 kali? Yuk kita sama-sama belajar ya. Artinya apa ya? Ada 3 hal ya. Artinya 70 kali 7 kali. Mengampuni 70 kali 7 kali adalah yang pertama tanpa batas. Kedua tanpa syarat. Ketiga tuntas. Kita mau pelajari satu persatu ya. Yang pertama tanpa batas, tidak terbatas. Kalau sehari ngampuni 490 kali, ini hitung-hitungannya kira-kira ya. Nah dikurangi masa tidur 7 jam. Artinya setelah saya hitung-hitung, setiap 2 menit ngampuni, setiap 2 menit ngampuni, setiap jalan 2 menit ngampuni, jalan 2 menit ngampuni. Tanpa batas. Apakah cuman sehari 490 kali ngampuni? No, kita mau belajar ya, kita mau belajar. Nah, ketika dikulukai, mengampuni. Ketika disakiti, ngampuni. Ketika mendengar ngomongan gak enak, ngampuni. Ketika dihujat, ngampuni. Ketika difitnah, mengampuni. Oh, ketika disiram air, ngampuni. Ketika diludahi, ngampuni. Hah? Siapa di sini pernah diludahi? Gak ada ya, saya ceritakan ya. Saya pernah diludahin. Ya. Ketika saya pulang dari kuliah, naik bus, saya kuliah di Salatiga, pulang ke Semarang naik bus ya. Jendelanya terbuka, orang saya ya, jendela sharing kan terbuka ya. Ini maaf, ngomongnya rada jorok ya. Dia ternyata sakit dan dia vomit, muntah-muntah gitu ya. Dan itu karena angin masuknya ke saya semua.
Saya sampai hampir gubrak begitu ya. Waduh, baunya luar biasa, kira-kira gitu. Maaf ini, maaf saya ya ngomongnya nggak enak. Nah itu yang terjadi ya. Nah di sini kira-kira Tuhan itu diludahi, Tuhan itu dicambuk, Tuhan itu diberikan mahkota. Tapi apa yang terjadi? Mengampuni, 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 mengampuni. Ketika engkau di rumah tangga, mungkin istrimu galak, mungkin istrimu suka maki-maki, mengampuni. Oh, istrimu nggak mau tahu, pokoknya minta uang, pokoknya sebulan harus papa harus menghasilkan segini, mengampuni. Oh, mungkin suamimu, mungkin istrimu suka mengatain yang hal-hal yang tidak baik. Suami-suami, suami-suami, demikian juga engkau dengan mama-mama. Mungkin anakmu kurang ajar. Ketika kecil anakmu kamu rawat, kau rawat. Oh mungkin segalanya kau jual demi anakmu. Ketika besar dia kurang ajar. Mama-mama berkata, mengampuni. Mama-mama berkata, ketika suamimu mungkin pergi menyeleweng, sakit hati, kesal, mana bisa Ibu Gembala, suami saya begitu jahat. Tapi istri-istri mau berkata, nggak bisa. Tapi ini firman Tuhan, mengampuni. Ibu-ibu yang di rumah-rumah, hari ini firman Tuhan katakan mengampuni, mengampuni dan mengampuni. Sampai kapan? Sampai kapan? Sampai tanpa batas. Ketika engkau dicambuk, ditendang, disalib Tuhan Yesus. Apa yang Tuhan Yesus katakan? Ketika engkau dipermalukan, mungkin engkau di kantor ya. Mungkin engkau di kantor, engkau dipermalukan di depan teman-temanmu. Tapi engkau mengampuni bosmu. Tuhan, aku mau ngampuni Tuhan. Berat, tapi engkau mau katakan, aku mau ngampuni. Ada orang dihina, tetap mengampuni. Kemudian orang itu dirugikan, dia mau tetap mengampuni. Kemudian ditipu sampai miskin, tetap mau mengampuni. Dianiaya, tetap mau mengampuni. Terus mengampuni sampai mati ya. Nah, kita juga belajar ya. Di segala situasi, di kantor tetap mengampuni ya. Kemudian kita belajar di rumah mengampuni. Kita belajar di gereja, ada gontok-gontokan mengampuni. Main musik ini gak gampang loh. Ini tim, ya tim yang satu mainnya begitu, tapi mau mengampuni, nggak gampang. Di gereja mau mengampuni, di dalam pertemanan mau mengampuni, dimanapun kita mau mengampuni. Amin, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Amin, kata sama-sama katakan amin. Bapak Ibu yang di rumah-rumah, oh maukah Bapak Ibu juga mengampuni tanpa batas. Mengampuni tanpa batas. Tuhan Yesus berkata, Bapa, ketika Tuhan Yesus sebelum menyerahkan nyawanya yang terakhir, dia berkata, Bapa, ampunilah mereka. Sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Bapa di surga, Tuhan Yesus mengampuni. Tuhan Yesus nggak berkata, Bapak, engkau lihat, ya itu yang menyalibkan aku, Bapak. Engkau nanti, siksa dia. No, Tuhan berkata, ampun. Hari ini, mungkin kau diperhadapkan dengan sesuatu yang sukar. Mungkin di kantor, mungkin di dalam pekerjaan, mungkin di dalam rumah tangga. Tapi hari ini firman Tuhan berkata, mengampuni 77 kali 7 kali, 70 kali 7 kali. Mengampuni artinya mengampuni tanpa batas.
Bagaimana dengan kita? Terus mengampuni sampai akhir. Sampai kita kembali kepada Bapa, tetap mengampuni. Yang kedua, mengapa kok kita tetap mengampuni? Lu kita sendiri juga banyak salah. Kita ini banyak salah bukan berarti salah saya jalannya di atas awan-awan. Gak pernah salah. No. Semua manusia berdosa, kita juga banyak dosa. Ya. Saya percaya ketika kita murah hati mengampuni, Bapa di surga juga mengampuni kita. Yang kedua, ya, yang kedua, tanpa syarat. Ya. Sama-sama katakan tanpa syarat. Ya. Mengampuni, ya, sekalipun, ya, pakai sekalipun, ya. Artinya apa? Melepaskan hak. Ya, seharusnya kalau kamu nyeleweng, seharusnya aku marah ya, seharusnya aku pukul kamu pakai tongkat seharusnya. Tetapi di sini Tuhan ajarkan tanpa syarat, mengampuni. Ya. Sekalipun engkau anakku, engkau kurang ajar sama mama, aku tetap ngampuni. Suami-suami boleh berkata pada istrinya, sekalipun engkau galaknya bukan main, aku mau ngampuni. Saya tahu bapak-bapak mungkin kesal hati dengan istrinya, kesal hati, tapi dipendam. Biasanya bapak-bapak dipendam. Tapi hari ini Tuhan melihat hati bapak-bapak. Lepaskan pengampunan pada istrimu. Mungkin istrimu nyakitin dengan perkataan-perkataan yang membanding-bandingkan. Mungkin membandingkan dengan suami orang lain. Tapi hari ini firman Tuhan katakan, lepaskan hak untuk marah. Lepaskan hak untuk marah. Ampuni. Kita lihat perumpamaan pengampunan di Matius 18. Ada seorang hamba, ya, yang berhutang 10.000 talenta kepada tuannya, ya, kepada raja, punya hutang 10.000 talenta. Kemudian raja ini mengundang orang-orang hendak membuat perhitungan. Kamu hutangnya berapa? Ya. Kemudian orang ini mengatakan, ya, memanggil prajurit. Prajurit, ini hutangnya berapa? Prajurit mengatakan, Baginda Raja, dia 10.000 talenta. Ampun Baginda Raja, hutangku 10.000 talenta. Kamu tahu 10.000 talenta itu berapa? Tahu Baginda. Algojo, silakan untuk menjual orang ini bersama keluarganya. Ampun Baginda, ampun 10.000 talenta. Hambamu akan jual semua ladang, semua rumah, semua yang ada pada hambamu akan hambamu jual untuk mengembalikan 10.000 talenta kepada Tuhan. Sang Tuan ini tahu 10.000 talenta itu enggak dikit loh. Ya. Itu enggak bakal bisa mengembalikan. Enggak bakal, raja tahu itu enggak bakal bisa kembalikan. Nanti saya ceritakan mengapa enggak bakal bisa kembalikan. Kemudian sang raja menghela nafas. Kalau begitu begini aja. Kamu kuberikan anugerah. Aku bebaskan hutangmu. Kaget enggak? Bapak ibu-ibu kaget? Kaget. Hutangnya dibebaskan, 10.000 talenta dibebaskan, ya. Kaget. Wah, sukacita. Haleluya. Yes. Haleluya, ku memujimu Tuhan. Wah, pulang dengan nyanyi-nyanyi, kira-kira begitu. Sampai di tengah jalan berjumpa dengan temannya yang punya hutang 300 talenta. Hei, sini. Kamu hutang 100 dinar, sorry. Kamu hutang 100 dinar. 100 dinar itu kecil, kira-kira 3 bulan upah orang bekerja. Kamu hutang 100 dinar, sini.
Maaf tuanku, maaf. Nggak bisa, pokoknya sini kamu harus bayar hutangmu sekarang. Harus bayar, kalau tidak kamu akan aku jebloskan ke dalam penjara. Kemudian apa yang terjadi? Ya, hamba yang berutang 100 dinar tadi dijebloskan ke dalam penjara. Ya. Dan orang yang melihat, ya, teman-temannya yang melihat hamba itu tadi melapor kepada raja, Tuanku raja, tahu nggak apa yang terjadi dengan hamba yang kok bebaskan hutangnya 10.000 talenta tadi? Nggak tahu kenapa. Diceritakan ya. Disuruh panggil itu hamba yang berhutang 10.000 talenta tadi ya. Dipanggil ya. Benar kamu itu. Kemudian apa yang raja katakan? Bukankah aku sudah membebaskan hutangmu yang 10.000 talenta? Tetapi engkau tidak mempunyai belas kasih. Engkau tidak mempunyai belas kasih pada hamba yang berhutang 100 dinar. Maka marahlah hamba itu dan Algojo, ambil hamba ini. Kemudian masukkan ke dalam penjara. Ya. Yang terjadi ya. Kemudian Algojo memasukkan ke dalam penjara dan menyerahkannya kepada Algojo. Kita belajar tentang apa sih kisah ini? Ya, kisah ini belajar tentang apa? Ini kuncinya. 10.000 talenta. 10.000 talenta. Bapak Ibu yang di rumah-rumah dengarkan. 10.000 talenta. 1 talenta adalah 6.000 dinar. Kira-kira 20 tahun orang bekerja. Upah orang bekerja. 20 tahun upah orang bekerja. Lama apa lama? Lama apa lama? Lama, 20 tahun orang bekerja. Itu baru 1 talenta. Ya. 6.000 dinar, firman Tuhan katakan upah orang bekerja 1 dinar 1 hari. Ini 6.000 dinar artinya 20.000 tahun gaji. Itu baru 1 talenta. Ini hutangnya 10.000 talenta. Saya mulai hitung-hitung. Kira-kira 200.000 tahun bekerja. Mungkin bayar enggak? Memungkinkan untuk bayar enggak Bapak Ibu? Bapak Ibu yang setuju dengan saya enggak mungkin angkat tangan. Hanya 2 yang enggak mungkin. Yang setuju dengan saya enggak mungkin bayar, enggak mungkin bisa bayar, coba angkat tangan. Puji Tuhan. Bapak Ibu yang di rumah-rumah, Bapak Ibu bagaimana? Mungkin enggak untuk bayar? Enggak mungkin. 200.000 tahun upah orang bekerja. Mana mungkin? Mungkin usianya aja cuman mungkin 60 tahun, 70 tahun. Ini 200.000 tahun bekerja. Enggak mungkin punya. Ya. Berbicara tentang apa? Berbicara tentang hidup kita. Kita ini manusia berdosa. Semua kita berdosa, upah dosa ialah maut. Kita seharusnya mati. Bapak, Ibu, dan saya harusnya mati. Tetapi Tuhan Yesus datang untuk menebus dosa kita. Kita ini dibayar lunas loh, jreng lunas. Kita diambil dari dosa. Diangkat dari dosa. Kita dibayar lunas. Apapun kesalahan Bapak Ibu. Apapun kesalahanmu, apapun kesalahan Bapak Ibu yang di rumah-rumah, Tuhan bayar lunas. Seharusnya kita ini mati binasa. Karena apa? Setiap kita berdosa dan upah dosa ialah maut. Seharusnya kita semua binasa. Tapi Bapa di surga bayar lunas untuk mengambil kita. Ketika kita mengaku dosa kita, Dia adalah setia dan adil. Dia mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala pelanggaran kita. Tuhan Yesus mati di salib dan mengatakan, sudah genap. Dosa kita diampuni.
Sudah lunas dibayar. Ketika kita diampuni, sesuatu yang gak mungkin kita bayar. Gak mungkin. Kita mau bayar pakai apa? Untuk kita diampuni gak mungkin. Mau pakai harta benda kita gak mungkin. Harta jiwa kita jauh lebih mahal. Kita gak mungkin diampuni dengan benda, dengan uang, gak mungkin. Sehingga Tuhan Yesus mau mati di salib. Nyawa ganti nyawa. Nyawa ganti nyawa. Kita boleh hidup karena Tuhan mati di kayu salib. Nyawa ganti nyawa. Sesuatu yang gak mungkin dibayar. Sesuatu yang gak mungkin dilakukan. Pengampunannya gak mungkin dilakukan. Tapi Allah lakukan untuk kita. Tuhan lakukan untuk Bapak Ibu. Engkau. Juga Bapak Ibu yang di rumah-rumah. Nyawa ganti nyawa. Tetapi apabila istri kita bersalah dan istri kita bersalah, tapi kita nggak mau ngampuni, kita diserahkan loh pada algojo loh. Kalau engkau tidak mengampuni, maka engkau akan diserahkan kepada algojo. Algojo kesakitan, algojo kemiskinan, algojo kutuk, dan sebagainya. Tapi hari ini kita belajar firman Tuhan. Tanpa syarat. Aku mau ngampuni kamu. Kalau kamu gak pulang malam lagi loh. Aku mau ngampuni kamu ya nak. Kalau kamu dan sebagainya. Ada syaratnya. Tapi hari ini kita mau belajar tanpa syarat. Ngampuni tanpa syarat. Mengampuni tanpa syarat. Seperti Bapak di surga. Aku mau ampuni kamu, tapi kamu pelayanan ya. No. Dia melayani karena dia mengasihi Tuhan. Kita melayani karena kita mengasihi Tuhan. Tuhan gak nuntut kita. No. Tidak ada tuntutan, tidak ada syarat. Karena dia belas kasih. Belas kasih Tuhan pada kita. Seperti raja tadi belas kasihnya. Karena dia tahu hambanya itu tidak mungkin bisa bayar hutangnya. Udahlah, lunas. Tuhan juga, dia tahu kita gak bakal bisa bayar hutang kita. Tuhan ngomong, Bapak surga ngomong lunas. Oleh karena itu, biar kita mengampuni tanpa syarat. Kalau ada orang yang bersalah pada kita, oh gak bisa Bu, nyelekit dia tuh, nyelekit, gak enak. Hari ini kita belajar. Mengampuni, sekalipun kesalahannya terlalu besar. Mengampuni, sekalipun dia udah ninggalin aku. Sejak aku hamil tua, dia ninggalin aku. Mengampuni, sekalipun tidak pernah, mungkin suami atau istri gak pernah mengakui kesalahannya. Kamu kan salah. Enggak, kamu dong yang mengampuni. Sekalipun berulang-ulang melakukan kesalahan, kita mau mengampuni. Seringkali kita berkata, sulit. Mengapa sih kok sulit mengampuni? Oh, habis kesalahannya terlalu besar. Aku gak mungkin bisa ngampuni. Ada seorang teman saya. Dia nangis. Kamu tahu gak, Han? Kamu tahu gak? Kakakku sendiri, kakak kandungku sendiri. Dia itu gak punya apa-apa. Aku pelihara dia. Aku invite dia ke rumahku. Aku beri dia kecukupan. Aku beri dia makan. Aku beri dia minum. Semuanya aku sediakan buat dia. Tapi apa yang terjadi?
Kakakku mengambil suamiku dariku. Gak cuman suami yang diambil, semua harta warisan semuanya diambil. Kamu tahu gak, Han? Dia nangis. Tapi firman Tuhan katakan mengampuni sekalipun ya, tanpa syarat, sekalipun besar kesalahannya, tetap mengampuni. Sekalipun suamimu besar sekali kesalahannya, Bapak Ibu yang di rumah-rumah, sekalipun suamimu besar sekali kesalahannya, sekalipun istrimu besar sekali kesalahannya, tapi hari ini firman Tuhan katakan mengampuni tanpa syarat. Bu Hana, seringkali dia itu gak mau ngaku kalau salah. Kalau ngaku itu saya lega, saya ampuni. Kalau mau ngaku, tapi dia gak mau ngaku kalau salah. Bahkan dia gak pernah minta maaf atas perbuatannya yang salah. Berulang-ulang. Ya sudah, kalau selingkuh udah selesai sekali aja. Tapi ini berulang-ulang, melakukan lagi. Aku gak bisa ngampuni. Tapi hari ini, Bapak Ibu yang di rumah-rumah, hari ini firman Tuhan katakan mengampuni tanpa syarat, mengampuni tanpa batas. Yang ketiga, mengampuni tuntas. Mengampuni total sampai pulih. Mengampuni tidak berbicara tentang orang lain. Mengampuni bicara tentang hidup kita. Enggak peduli dengan orang lain, hidup kita. Mengampuni bicara tentang hidup kita. Mengampuni bukan berarti menyangkali. Ada seorang ditipu 500 juta. Kemudian ketika ditanya, kamu marah, kamu kecewa? Kecewa? Enggak kok, enggak. Dia menyangkali bahwa dirinya kecewa, enggak. Ada juga yang menyembunyikan perasaannya, dipendam. Dia pikir dengan menyembunyikan perasaannya dia ngampuni. Saya pernah waktu kecil, ya, teman-teman saya kelas 6 SD, ya, kita lagi rame-rame, lagi guyon-guyon rame-rame, tiba-tiba teman saya nyeletuk. Hana ada kutunya, rambutnya ada kutunya. Saya seperti runtuh, malu yang bukan main. Saya diam aja, malu. Saya langsung duduk, mau nangis, malu. Ketika pulang dari rumah, Mam, aku ada kutunya ya, Mam. Mami mau lihat. Enggak, kamu itu banyak tai lalatnya. Saya itu banyak sekali tai lalatnya, sampai di sini banyak tai lalatnya. Tapi itu saya pendam. Saya nggak pernah ngampuni, saya nggak pernah bereskan, saya pendam. Sampai ketika firman ini datang, tiba-tiba Tuhan ingatkan. Teruji ketika apa? Ketika saya itu di WA grup, ada teman saya ini, waktu ulang tahun, saya nggak say hello loh, saya diemin aja. Mau ulang tahun, mau apa, diemin aja. Ada dendam, nggak sadar loh. Itu sudah berapa puluh tahun yang lalu, 40 tahun yang lalu, 50 tahun yang lalu. Masih dendam. Tapi hari ini Tuhan mengajarkan mengampuni. Kalau hari ini Roh Kudus ingatkan pada Bapak Ibu, apa yang terjadi di masa lalu, apa yang terjadi kemarin, yang tadi terjadi, ampuni. Jangan didiemin, pura-pura, udahlah, itu kan udah lama, udah. Bahkan ada ya yang ditipu, investasi bodong, miliaran. Ketika ditanya, kamu gimana? Kecewa, sakit hati. Udahlah, nggak usah diomongin ya, nggak usah diomongin lagi, nggak tuntas. Itu belum mengampuni.
Suamimu gimana kabarnya? Udah, nggak usah diomongin. Yang sudah pergi, biarin pergi. Nggak usah diomongin. Belum ngampuni. Hari ini kita mau belajar mengampuni tuntas. Kalau Roh Kudus ingatkan, minta ampun ya. Ngampuni itu gimana sih? Ngampuni itu sadar akan peristiwa seperti saya tadi. Saya sadar akan peristiwa yang menimpa saya tadi, rambut kutuan tadi. Simpel kan? Simpel kan? Dituduh rambutnya kutuan. Simpel kan itu? Saya sadar, saya luka. Sadar. Akui dengan jujur di hadapan Tuhan. Ya, akui. Tuhan, aku kesal sama temanku. Aku kesal Tuhan sama temanku. Serahkan rasa sakitmu kepada Tuhan. Aku serahkan Tuhan kekesalanku kepada Tuhan. Aku serahkan kekesalanku kepada Tuhan. Mulai ucapkan pengampunan. Hari ini Tuhan, di hadapanmu, aku mengampuni si A yang sudah menyakiti hatiku. Ucapkan pengampunan kepada Tuhan di hadapan Tuhan. Enggak perlu ke orangnya. Pengampunan tidak bicara tentang orang lain. Pengampunan bicara tentang hidupmu. Hidupmu. Hidup Bapak Ibu yang di rumah-rumah. Pengampunan tidak bicara tentang orang lain. Bukan rekonsiliasi. Kalau rekonsiliasi, dua belah pihak harus sepakat setuju. Mengampuni bukan rekonsiliasi. Mengampuni bicara tentang hidupmu. Mengampuni bicara tentang hidupku. Hari ini belajar. Kemudian ucapkan doa yang memberkati. Aku memberkati sahabatku si A. Mulai ucapkan berkat. Tuhan, aku lepaskan berkat atas hidupnya. Biar hidupnya terus ucapkan berkat. Kita akan belajar ini, mengampuni 77 kali 7. Di dalam perjalanan hidup, itu garis yang datar itu ya. Perjalanan hidup. Satu kali ya, yang titik merah itu, segitiga merah, itu ada peristiwa yang melukai. Peristiwa yang melukai. Saya dilukai teman saya tadi, sahabat saya, rambutnya kutuan ya. Saya dilukai ya. Kemudian di dalam perjalanan saya tahu firman Tuhan. Firman Tuhan katakan, sadar, akui, serahkan, ya, ucapkan pengampunan dan doakan saya. Di dalam perjalanan hidup, tiba-tiba ketika di titik A, ya, titik A, Bapak Ibu tahu ya, titik A itu ya, lihat ya titik A. Dalam perjalanan hidup ketika ada di titik A atau dalam tanggal tertentu begitu ya. Tiba-tiba saya ingat kembali, kurang ajar itu ya. Temanku itu memang kurang ajar ya. Oh, memang kurang ajar, dia itu sok-sokan ya. Ketika hati saya bergejolak marah, maka saya mundur. Mundur, balik lagi ke titik awal. Tetapi di dalam perjalanan, aku berserah. Oh Tuhan, ampuni hidupku. Oh jalan, aku memuji Tuhan. Aku serahkan segala. Berjalan lagi selangkah demi selangkah. Ketika di titik B, ya, teringat lagi. Ya, teringat, bisa nggak? Bisa. Kayaknya udah ngampuni tapi teringat lagi, bisa. Tapi kurang ajar dia memalukan aku. Ketika kita teringat, kita itu mundur lagi loh. Mundur lagi. Tetapi di dalam mundur dia tahu firman Tuhan. Aku harus mengampuni 70 kali 7 kali. Oh, terima kasih Tuhan. Haleluya. Aku bersyukur. Maju lagi. Mungkin di titik C, ingat mundur lagi. Maju lagi. Sampai kapan? Sampai kapan? Sampai di titik kuning. Sampai kita dipulihkan seutuhnya. 70 kali 7 kali. Bukan bicara tentang angka 490. Tapi bicara sampai tuntas. Hari ini kalau Roh Kudus ingatkan sesuatu dalam hidupmu,
orang yang menyakiti engkau, atau itu suamimu, atau istrimu, atau temanmu, atau kakakmu, atau adikmu, atau anakmu, atau orang tuamu. Mungkin orang tuamu pernah membuang engkau. Aku marah sama mamaku, aku dibuang. Tapi hari ini ketika Roh Kudus ingatkan, mulai lakukan pengampunan. Aku mengampuni mama, aku mengampuni orang tuaku. Mengampuni sampai tuntas. Mungkin di dalam perjalanan mengampuni, ketika kita sudah mengampuni seutuhnya, sudah sampai tadi di titik kuning, mengampuni seutuhnya. Apakah masih sudah bisa melupakan? Ketika kita ngampuni, apakah sudah bisa melupakan? Mungkin kita nggak lupa loh. Masih ada di ingatan kita nggak lupa. Hal yang menyakitkan, mana bisa sih? Tadi teman saya tadi ya, suaminya diambil oleh ciciknya sendiri. Mana sih bisa melupakan? Seumur hidup gak bakal bisa lupakan. Teman saya masalah kutu, gak sakit, gak ada sakit di sini saya. Udah gak sakit, saya udah mengampuni seutuhnya. Tapi gak lupa loh saya. Gak pernah lupa. Tapi gak membuat sakit. Tidak membuat sakit. Bahkan jadi pembelajaran. Hari ini saya beritakan kepada Bapak Ibu sebagai pembelajaran. Bila tidak mengampuni, saya akan cepat. Ini akibatnya. Bila tidak mengampuni. Tidak mengampuni sama dengan memberi tempat kepada iblis. Kok bisa sih Bu Hana? Ini firman Tuhannya. Saya akan bacakan ya biar cepat ya. Apabila kamu menjadi marah, jangan berbuat dosa. Jangan matahari terbenam sebelum padam amarahmu. Jangan beri kesempatan pada iblis. Kalau marah, jangan beri kesempatan pada iblis. Kesempatan di sini dalam bahasa aslinya artinya tempat, topos, tempat. Artinya ketika kita marah, ketika kita artinya kita sedang memberi tempat kepada iblis. Kita buka hati kita untuk iblis masuk. Ini tadi yang saya ceritakan. Orang di luar negeri di sono ya. Banyak orang yang berpakaian setan-setan satanik begitu ya. Dengan tanduk, dengan apa. Saya bilang, mengerikan, saya aja ngeri itu. Mereka kok nggak ngeri, kenapa? Ujung-ujungnya ketika ditanya, mereka itu banyak kepahitan. Kepahitan itu membuka tempat untuk iblis masuk. Hati-hati. Kalau engkau terus berada di dalam kepahitan hatimu, engkau sedang membuka iblis masuk. Yang kedua, mengundang Beelzebul. Mengundang Beelzebul. Saya punya cerita. Coba lihat sini, saya punya cerita. Bapak Ibu yang di rumah-rumah. Ada tikus, ini lihat. Ada tikus, ada bangkai tikus di depan rumah saya. Di rumah saya, di pekarangan rumah, ada bangkai tikus. Terus, betapa saya itu mengambil bangkai tikus itu, betapa bodohnya saya. Bangkai tikus itu saya malu. Bangkai tikus itu saya ambil, saya simpan, saya bawa ke dalam rumah. Bapak Ibu kok lihat saya begitu? Pasti nggak setuju ya? Nggak setuju. Ini saya bawa masuk ke dalam rumah. Ya. Di dalam rumah, saya bawa masuk ke dalam kamar saya. Memang gitu ya. Tapi itu yang terjadi. Ketika Bapak Ibu nggak ngampuni itu seperti itu. Bawa bangkai tikus masuk ke dalam tempat yang tersembunyi. Supaya orang lain nggak lihat apa yang terjadi. Kira-kira binatang apa yang datang? Apa? Laler, apalagi? Kelabang, belatung, semut. Nah, saya mau ceritakan. Lalat itu datang merubing. Saya tetap ngomong. Saya kan lupa saya kerja. Dirubung lalu. Firman Tuhan katakan apa? Itu the Lord of Flies. Itu sama dengan Beelzebul. Tahu?
sesuatu yang busuk itu mengundang Beelzebul. Beelzebul itu siapa? Lucifer. Kalau engkau tidak mengampuni, engkau seperti mengundang private invitation. Come to me, come to me. Mengerikan sekali. Kalau engkau tidak mengampuni, engkau sedang mengundang Beelzebul masuk dalam hidupmu. Mengerikan sekali. Kalau engkau tidak mengampuni, engkau akan diserahkan kepada algojo. Tadi sudah saya katakan algojo kemiskinan, algojo sakit penyakit, algojo kutuk, dan sebagainya, dan sebagainya, dan sebagainya. Kalau engkau tidak mengampuni, firman Tuhan katakan, sebab kulihat bahwa hatimu seperti empedu yang pahit, terjerat dalam kejahatan. Hatimu, hati yang tidak mengampuni itu hati yang pahit seperti empedu. Luka hatimu, lukamu, perasaanmu luka. Kesedihanmu, kemarahanmu, bila tidak diproses dengan benar, akan mengakibatkan kepahitan. Setiap kali engkau disakiti, setiap kali engkau marah, engkau seperti minum racun. Berjalan. Ada yang nyakitin lagi. Marah dia. Aku pengen dia mati. Tapi yang mati siapa? Yang mati siapa? Yang jawab cuma dokter Helen. Yang mati siapa? Setiap kali ada hal negatif masuk. Setiap kali ada hal negatif masuk. Marah. Mengharapkan orang lain mati, tapi diri sendiri yang mati. Karena minum racun. Saya minta WL untuk siap, silakan. Melakukan kesalahan adalah manusiawi. Tetapi mengampuni adalah ilahi. Pengampunan tidak merubah masa lalu, enggak merubah. Tetapi pengampunan mengubah masa depan. Mengampuni adalah sadar. Mengampuni itu sadar. Bukan mengampuni itu, iya apa enggak ya, iya enggak, ya enggak, ya enggak. Mengampuni adalah kesadaran untuk memutuskan, aku sadar, aku memutuskan, aku mengampuni. Hari ini miliki satu kesadaran untuk engkau memutuskan untuk mengampuni. Tanpa syarat, tanpa batas, sampai tuntas. Berhenti membenci. Seperti saya tadi, ternyata karena kutuan masih benci loh sama teman saya tadi. Sampai di WA aja nggak mau say hello, nggak mau say ulang tahun happy birthday. Itu artinya membenci. Nggak peduli dia layak diampuni atau tidak. Nggak peduli. Saya ulang, 5. Ya. 5. Coba angkat tangannya, 5. Nah, katakan sadar. Memutuskan untuk mengampuni. Ya. Kemudian yang keempat, berhenti membenci. Kelima, tidak peduli dia layak atau tidak. Amin. Sekali lagi, angkat tangan. Pertama, berhenti. Yuk hari ini yuk periksa hati kita. Bapakku yang baik.
Sangat ku cinta kasih-Mu padaku, semakin nyata ku rasakan. Kaulah Bapakku yang baik, penuh karunia. Ku bersyukur selalu kepadamu, Bapa. Katakan Bapakku yang baik. Bapakku yang baik, sangat ku cinta kasih-Mu padaku, semakin nyata ku rasakan. Kaulah Bapakku yang baik, penuh karunia. Ku bersyukur selalu kepadamu, Bapa. Sama-sama kita bangkit berdiri, katakan Bapakku yang baik. Bapakku yang baik, sangat ku cinta kasih-Mu padaku, semakin nyata ku rasakan. Kaulah Bapakku yang baik, penuh karunia. Ku bersyukur selalu kepadamu, Bapa. Biarlah musik sendiri melakukan lagu ini dengan lembut. Musik sendiri melakukan dengan lembut. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, semuanya menutup mata. Pengampunan bukan orang lain, bukan tentang orang lain. Pengampunan bukan tentang orang lain. Pengampunan adalah tentang hidupmu. Pengampunan adalah tentang hidupmu. Pengampunan tentang hidupku. Shekenarala takarala bayang. Korana shekenata karala. Shekenata karala bayarala. Shekenata karala bayarala. Shekerala bayarala balala. Shekerala bayarala 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 bayarala. Shekerala. Jangan beri tempat buat iblis masuk. Jangan buka hati untuk iblis masuk. Mulai lepaskan pengampunan. Jangan simpan yang busuk itu dalam hidupmu, sehingga engkau terbuka bagi Lucifer masuk. Mulai ampuni, mulai lepaskan pengampunan. Jangan biarkan engkau diserahkan kepada algojo kesakitan, algojo kutuk, kemiskinan. Mulai mengampuni, supaya racun itu tidak masuk di dalam hidupmu. Shekerala karala Shenarala patakarala bayara patakara. Shekerala
Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kalau engkau suami istri, gandeng suamimu atau gandeng istrimu. Kalau jauh, samperin dia, gandeng. Peluk dia, peluk suamimu, istrimu. Katakan, aku mengampuni. Katakan, aku mengampuni. Aku mengampuni tanpa batas. Aku mengampuni tanpa syarat. Aku mau mengampuni sampai tuntas. Kalau kau mama, pegang anakmu. Kalau anakmu ada di sini, anak-anak pegang mama, papa. Kalau ada di sini, mulai katakan, aku melepaskan pengampunan tanpa batas, tanpa syarat. Oh, sampai tuntas. Suami istri, jangan lepaskan dulu, katakan, Ma, ampuni aku. Istri-istri katakan, Papa, suamiku, ampuni aku. Biarlah kasih Allah ada di rumah, ada di gereja ini, mengalir pada Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kasih Allah terjadi di tempat ini. Kasih Allah mengalir dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Bapakku yang baik. Makasih Roh Kudus. Sangat ku cinta kasih-Mu padaku, semakin nyata ku rasakan. Kaulah Bapakku yang baik, penuh karunia. Ku bersyukur selalu kepadamu Bapa. Ku bersyukur selalu kepadamu Bapa. Bapak Surgawi, saat ini hamba-Mu sudah memberitakan apa yang menjadi isi hati-Mu. Kami percaya biarlah ada pengampunan 70 kali 7 kali terjadi di tempat ini, di gereja ini, di dalam setiap rumah-rumah tangga yang ada. Terima kasih Bapak untuk firman-Mu. Kami percaya kami tidak hanya mendengar, tapi kami menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Terima kasih Bapak untuk jemaat di tempat ini. Kau memberkati jemaat di tempat ini, Kau memberkati Bapak Ibu Gembala, Pak Im serta Dr. Helen yang ada, yang menggembalakan di tempat ini. Terima kasih Bapak, hanya di dalam nama-Mu kami berdoa. Haleluya, amin. Shalom jemaat ini kasih Tuhan. Saya ingin melihat tangan-tangan yang diberkati oleh Tuhan. Boleh lambaikan puji Tuhan. Terima kasih untuk Bu Hana, hambanya yang menyampaikan isi hatimu. Saya akan menyampaikan beberapa pengumuman.
Yang pertama, besok itu hari Senin ada doa keliling jam 7 malam. Jangan lupa kita sama-sama bisa bergabung di dalam doa keliling jam 7 malam melalui Zoom. Nanti untuk linknya akan kita informasikan melalui grup WA yang ada ataupun juga Japri. Lalu juga besok pagi jam 6 pagi setiap hari Senin biasa kita melakukan doa pagi. Kami semua mengundang untuk bisa ikut doa pagi mulai jam 6 pagi. Kita mulai aktivitas kita dengan mencari Tuhan terlebih dahulu. Lalu untuk yang kedua, hari Selasa kita juga ada rumah doa jam 8 malam melalui Zoom juga. Link Zoom-nya juga akan diberikan melalui grup WA. Lalu untuk hari Rabu ada ibadah doa wanita. Setiap hari Rabu jam 7.30 sama melalui Zoom. Lalu yang keempat ada Cool. Terbagi dari Cool Youth jam 7 malam, ada Cool Umum jam 8 malam, dan ada Cool Dewasa Muda hari Kamis jam 8 malam. Dan kita kembali akan bergabung di Cool Dewasa Muda di rumahnya Bu Susanti. Nanti untuk alamat detailnya akan kami berikan. Dan yang terakhir kita akan memberikan persembahan yang terbaik bagi Tuhan. Bagi saudara yang ikut melalui online boleh mempersiapkannya secara digital, dan bagi saudara yang ada di onsite boleh mempersiapkannya amplop persembahannya. Saya undang jemaat untuk kita bangkit berdiri, kita akan berdoa. Tuhan, terima kasih Tuhan atas segala berkat dan rahmat-Mu yang tercurah bagi kami Tuhan. Ini saatnya Tuhan kami memberikan yang terbaik bagi Engkau. Engkau yang melihat setiap tangan Tuhan yang ingin memberikan dengan sukacita Tuhan. Kau berkati dengan berkat yang berlipat kali ganda, berkat kesehatan, berkat apapun itu Tuhan Kau berikan, Kau curahkan kepada mereka Bapa. Terima kasih Bapa, hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Engkau memberkati aku berlimpah-limpah. Saya mengundang saudara untuk bangkit berdiri Dan memperluas daerahku. Oh, dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Bapa Surgawi, dalam nama Yesus terima kasih Tuhan. Firman-Mu sudah ditaburkan ya Tuhan. Oh, biarlah setiap benih-benih firman Tuhan jatuh di tanah yang subur, di dalam hati setiap yang mendengarkannya ya Tuhan. Bahkan firman-Mu akan bertunas, bertumbuh, bahkan berbuah ya Tuhan. Tuhan, Kau berkati hamba-Mu Tuhan, Ibu Ana Tuhan. Oh Tuhan, Kau berkati berlimpah-limpah bersama keluarga, pasangan konsultor dan anak-anak itu Tuhan, berkati berlimpah-limpah ya Tuhan. Perlindungan sempurna, pemeliharaan sempurna, dan berkat yang sempurna dari Tuhan menyertai dalam perjalanan setiap pelayanan ya Tuhan. Dalam keluarganya dimanapun berada, hamba-Mu Tuhan menjadi garam dan terang Tuhan. Nama Tuhan ditinggikan dan dimuliakan ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sebelum kami pulang Tuhan, Engkau menyempurnakan kami daripada berkat daripada-Mu untuk kami semua Tuhan. Kekasih-kasih Tuhan, terimalah berkat yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa yang Maha Kuasa. Cinta kasih yang sempurna dari Yesus Kristus Putra yang tunggal Tuhan kita.
penyertaan dan penghiburan daripada Roh Kudus kiranya menyertai kita sekalian hari ini sampai kekal selama-lamanya. Setiap yang percaya sama-sama katakan amin. Ibadah telah selesai, Tuhan berkati. Mari bersama-sama perkatakan iman dalam Mazmur 91. Dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat pelindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh Tuhanlah yang akan melepaskan aku dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya Tuhan akan menundungi aku, di bawah sayapnya aku akan berlindung, kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Aku tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisiku dan 10.000 di sebelah kananku, tetapi itu tidak akan menimpa aku. Aku hanya menontonnya dengan mataku sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat pelindunganku, yang maha tinggi telah kubuat tempat perteduhanku. Malapetaka tidak akan menimpa aku, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahku. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadaku untuk menjaga aku di segala jalanku. Mereka akan menatang aku di atas tangannya, supaya kakiku jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kulangkahi. Aku akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatiku melekat kepada Tuhan, maka Tuhan akan meluputkan aku. Tuhan akan membentengi aku, sebab aku mengenal namanya. Bila aku berseru kepada Tuhan, Tuhan akan menjawab aku. Tuhan akan menyertai aku dalam kesesakan. Tuhan akan meluputkan aku dan memuliakan aku. Dengan panjang umur akan Tuhan kenyangkan aku, dan akan Tuhan perlihatkan kepadaku keselamatan daripadanya. Amin. Mari saya undang jemaat yang dikasihi Tuhan untuk kita bersama-sama memperkatakan apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini melebihi yang terjadi di Azusa Street. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Amin.